Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai implementasi supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad. Kelompok 3 memiliki anggota Ahmad Fikron Akbar, Alinda Diah Ramesti, Bigolon Kapilosi, Dipa Zakira Imania, Eka Nurhaida, Firzilalia Anggraini. Yang pertama yaitu pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad. Untuk pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad dilaksanakan supaya memperbaiki kinerja dan profesionalisme guru. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapedal tahun 2013 bahwa upaya dalam menjadikan guru menjadi tenaga profesional harus melalui pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk pelaksanaan supervisi tersebut dilaksanakan di pertengahan agar permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh guru dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Di SMP Islam Sabilul Rasyad sendiri yang melakukan supervisi kepada guru itu ada kepala sekolah, pengawas, guru senior, beserta wakil kurikulum. Sehingga apabila akan melakukan supervisi, keempat pihak tersebut akan melaksanakan pertemuan atau rapat terlebih dahulu agar pelaksanaan supervisi dapat terlaksana dengan efektif. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad. Pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah direncanakan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama, mensosialisasikan kepada guru terkait pentingnya pelaksanaan supervisi di sekolah. Yang kedua, memberitahu guru terkait pelaksanaan supervisi klinis. Hal ini dilakukan agar guru dapat mempersiapkan dengan baik terkait apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan supervisi klinis. Yang ketiga, menyampaikan terkait instrumen dan rubrik kepada guru. Yang keempat, melaksanakan proses awal supervisi yaitu administrasi atau kelengkapan berkas yang dimiliki. Yang kelima, membuat jadwal terkait pelaksanaan observasi kelas atau kunjungan kelas. Dalam hal ini akan berisikan terkait identitas guru yang disupervisi, waktu kunjungan kelas, dan siapa supervisor yang melakukan supervisi. Dan yang keenam, supervisor melaksanakan kunjungan kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketujuh ada supervisor akan memberikan feedback kepada guru yang telah disupervisi. Yang kedelapan, supervisor akan berdiskusi dengan guru terkait kelemahan yang dimiliki guru dalam mengajar di kelas. Yang kesembilan, mendokumentasikan hasil dari supervisi yang digunakan untuk melakukan perbaikan program sekolah. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan pendapat menurut Agus Wandi tahun 2015 yang menyatakan ada 3 tahapan. Yang pertama, ada tahap pertemuan pendahuluan, yaitu supervisor bersama guru membicarakan tentang rencana materi, observasi yang akan dilaksanakan. Tahap kedua yaitu tahap pengamatan, yaitu guru melakukan uji coba mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang telah disetujui. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap pertemuan lanjutan, yaitu supervisor mengolah data secara objektif, menganalisis dan menginterpretasi secara kooperatif. Selanjutnya yang ketiga, faktor pendukung keefektifan pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilul Rasyad. Adanya faktor penentu keberhasilan menurut Muniarti dan Usman dalam Agustini tahun 2019. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Yang ketiga, hubungan supervisor dengan guru bukanlah atasan dan bawahan, melainkan rekan yang saling berkaitan. Pada SMP Islam Sabilul Rasyad, sebelum pelaksanaan supervisi klinis, akan diberi sebuah instrumen yang berisi rubrik dari instrumen-instrumen tersebut sebagai dasar penilaian.
Terdapat 4 instrumen, yaitu supervisi terkait administrasi guru, supervisi administrasi RPP, supervisi administrasi proses pembelajaran, dan supervisi penilaian. Pada setiap instrumen terdapat fokus pengamatan dan poin yang akan didapatkan. Setiap fokus pengamatan akan memiliki nilai tersendiri. Pelaksanaan supervisi klinis dapat dikatakan berhasil apabila skor yang didapat memuaskan. Instrumen ini dapat dijadikan bahan untuk keberhasilan pelaksanaan supervisi. Dengan adanya instrumen ini, guru dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses penilaian supervisi klinis. Sebab yang terakhir yaitu adalah kendala pelaksanaan supervisi klinis di SMP Islam Sabilur Rosyad. Yang pertama, adanya kebijakan baru terkait dengan pembuatan RPP. Yang kedua, minimnya pengetahuan guru melakukan pembelajaran yang efektif mengenai karakteristik peserta didiknya, serta guru terkendala dalam penilaian keterampilan peserta didik. Yang terakhir adalah lambatnya respon dari kepala sekolah dan guru yang masih harus beradaptasi apabila adanya perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.